wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala Allahumma tanfa'na bi ulumil nafa'an lana wa dinina wa linas ajma'in. Qafarallahu minhum wa rahimahumullah. Fatiha. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekan-rekan ashabi yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada waktu yang mulia ini kita semua ditakdirkan bisa berkumpul kembali untuk sama-sama melanjutkan kajian kita. Semoga dengan perkumpulan kita di tempat ini dijadikan amal ibadah, amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan untuk baginda Allah tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'i tabi'in, juga kita selaku umatnya. Semoga selamanya kita bisa memegang teguh ajaran beliau sampai akhir nanti, dan nanti di alam akhirat kita semua mendapatkan syafaat umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbi. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama melanjutkan kembali kajian ilmu fikih yang pada kesempatan pagi ini masih menjelaskan tentang syurutu ijazil hajat, tentang syarat-syarat bersuci dengan batu. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin bahwa ada 8 di antara syarat ketika kita mau bersuci dengan menggunakan batu. Yang pertama kemarin yakuna bisa saja ajarin dengan 3 batu. Seandainya dengan 3 batu tersebut najis yang keluar dari kubul atau dari dubur bisa bersih, dalam arti bisa hilang dahiyahnya dengan 3 batu tersebut. Tetapi seandainya dengan 3 batu belum
bersih atau belum hilang datiannya, maka bisa ditambah sampai bersih. Selanjutnya yang kedua, wasaniha ayangko al mahalu. Syarat yang kedua dari bersuci dengan batu itu yaitu harus sampai bersih tempatnya. Maksud bersih tempatnya dijelaskan dalam syarahnya, bihaitsu la yabqa illa asar. Yang dimaksud bersih tempatnya itu sehingga tempat keluarnya najis tersebut datiahnya sampai hilang, yang ada hanya asalnya aja. Jadi ketika masih ada datiah najis tersebut, maka itu belum dianggap bersih. Makanya di sini bahasannya bukan harus suci, tapi harus bersih. Karena batu itu tidak bisa mensucikan najis. Tapi disyaratkan harus sampai bersih, sehingga tidak tersisa lagi kecuali hanya asalnya saja. Jadi asal tos ayat jempulan gitu, udah hilang semua datiah najis tersebut, hanya tinggal asal dan tapaknya. Kenapa demikian? Karena batu tidak bisa menghilangkan dengan asalnya. Yang bisa menghilangkan najis mulai dari datiahnya sampai asalnya, tapaknya, hanya air. Maka la yujibuhu illal ma' au sigharul khazab. Tidak tersisa lagi kecuali asalnya yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Jadi hanya air yang bisa menghilangkan najis sampai asalnya, sampai tapaknya tidak ada. Ataupun ausyghorul khazab, ataupun bubuk-bubuk atau serbuk-serbuk. Mun di dieu mah di logatana teh talawengkar. Ada yang ngerti talawengkar? Orang Sunda pada semuanya hampir talawengkar, bubuk-bubuk seperti bubuk bata gitu. Itu serbuk-serbuk kan bisa itu secara langsung bisa menghilangkan datiah atau asal dari najis tersebut. Itu diantaranya. Jadi syarat yang kedua, ketika kita mau bersuci menggunakan batu, maka harus sampai bersih tempatnya, dalam arti sehingga tempat najis tersebut tidak tersisa datiahnya kecuali hanya tinggal asalnya aja, yang tidak bisa dihilangkan asal tersebut kecuali dengan air atau dengan sigharul khazab, serbuk-serbuk. Maksud serbuk-serbuk ini serbuk-serbuk seperti dari bubuk-bubuk bata atau apa aja yang biasanya dari tanah gitu, yang di tanah, yang dihaluskan. Itu diantaranya. Selanjutnya yang ketiga, wasalisuha alla yajifa an-najsu. Syarat yang ketiga, ketika kita bersuci dengan najis, maka disyaratkan najis tersebut tidak boleh keburu garing. Jadi jangan kering gitu. Jadi harus masih basah. Nah, harus masih basah, makanya harus langsung ke power pada saat itu juga. Ketika tidak pada saat itu juga kemungkinan najis tersebut akan kering. Ketika kering, maka itu tidak bisa dibersihkan atau disucikan dengan apa? Dengan batu. Kenapa? Ketika kita
bersuci dengan batu najis tersebut disyaratkan harus masih basah, tidak boleh kering. Alasannya di annal hajaro la yuziluhu hina idzin, karena batu itu tidak bisa menghilangkan najis ketika najis tersebut kering. Karena batu merupakan alat yang tidak biasa, merupakan rusuh, keringanan atau kemurahan dari syara. Nah, ketika kita mau melakukan bersuci dengan hal yang tidak biasa, maka syarat-syaratnya rada sulit, dan tidak biasa, bahkan mungkin kita asa hoream untuk melakukan bersuci dengan batu itu karena syaratnya banyak, dan bisa dianggap sulit juga. Tapi ini keringanan, karena siapa tahu pada suatu saat kita tidak bisa menemukan air untuk bersuci, maka ada hal lain yang bisa dipakai untuk mensucikan najis. Karena ketika kita tidak menemukan air dan tidak tahu tata cara bersuci dengan melalui batu ini, maka nanti ketika kita melaksanakan ibadah sholat, berarti kita membawa najis, tayamum tapi habis BAB atau habis BAK, tidak menemukan air, tidak disucikan, tayamum langsung, maka berarti tetap ibadahnya membawa najis. Ketika membawa najis berarti itu tidak sah sholatnya. Makanya kita perlu tahu, walaupun ini jarang untuk dilaksanakan oleh kita, tapi siapa tahu pada saat nanti mau panjang sulit menemukan air, jangan-jangan untuk bersuci, untuk minum juga mungkin sulit. Bahkan nanti di akhir zaman maka Allah bakal memberikan kemarau yang sangat panjang Bahkan ini juga merupakan akhir-akhir zaman. Siapa tahu kita mengalami hal tersebut, tidak menemukan air. Makanya walaupun jarang dikerjakan oleh kita harus tahu syarat-syarat. Jadi yang ketiga, syarat dari bersuci dengan batu ini mesti diharuskan, disyaratkan najisnya jangan keburu kering, harus masih basah. Makanya harus pada saat itu juga harus fauron pada saat itu juga, karena alasannya batu tidak bisa mensucikan atau tidak bisa menghilangkan najis ketika najis tersebut sudah kering, karena batu ini merupakan alat yang tidak biasa, termasuk rusuh ini, kemurahan dari syarat. Bagaimana kalau kering? Kalau kering fa'in jafa, ketika najis tersebut sudah kering, baik air kencing atau kotoran, habis BAB, habis BAK, ketika najis tersebut sudah kering, mau seluruhnya atau sebagiannya, ada sebagian dari najis yang habis kita buang itu udah kering, semuanya atau sebagiannya, maka ta'ayyana alman, maka itu tidak boleh bersuci dengan batu, harus melalui menggunakan air. Ketika sebagian atau seluruh najis tersebut sudah kering, maka itu harus tentu dengan menggunakan air. Itu juga malam yakhruj ba'dahu kharijun akhurun, selama setelah keluar najis tersebut tidak keluar perkara atau najis yang lain, itu dari tubuh kita. Ketika tidak ada keluar lagi dari bubur najis yang lain, najis yang lain itu yang keluar dari tubuh kita, maka itu tetap dilaksanakannya dengan air. Tetapi walau min ghairi jinsihi, walaupun yang keluar dari tubuh kita itu lain jenis,
Kalau kita habis BAB yang keluar kotoran umpamanya, lama kita tidak langsung bersuci. Nah, tidak pada saat itu juga sampai najis tersebut kering. Nah, ketika tidak ada yang keluar lagi, berarti itu tetap pakai air, harus pakai air. Ketika ada yang keluar lagi, nah, beda lagi urusan. Malam yahuz ba'dahu kharijun akhorun walau min ghairi jinsihi. Selama setelah najis tersebut tidak ada yang keluar lagi, walaupun yang keluarnya bukan dari jenisnya, jadi beda, gitu. Beda, bukan kotoran yang pertama, gitu. Bisa aja, mau bisa darah, tapi keluarnya di sana, gitu. Beda lagi kalau najisnya yang lain tapi yang bukan keluar dari dubur, itu beda lagi nanti urusannya. Wa yasiru ila ma wasala ilaihi al-awwal. Nah, perkara tersebut yang keluar dari dubur setelah yang pertama tadi sampai itu ke tempat yang tadi najis pertama, gitu. Sampai ke tempat yang tadi najis pertama keluar. Maka ketika tidak ada yang keluar lagi dari dubur perkara yang lain, mau dari jenisnya atau lain jenisnya, sampai kena lagi kepada tempat najis yang pertama, maka itu harus dengan air. Wa illa kafa al-istinja'u bil hajar. Tetapi ketika setelah najis yang pertama, walaupun najis yang pertama sudah kering, tapi ada keluar lagi dari dubur tersebut sampai kena kepada tempat yang awal tadi yang sudah kena najis yang pertama, lalu yang pertama sudah kering najisnya, lalu ada yang keluar lagi dari dubur kita, mau dari jenis najis tersebut, kotoran lagi, ataupun lain jenis, apa aja yang keluar gitu. Maka sehingga najis tersebut yang pertama bisa basah lagi gitu, maka itu bisa tetap dilaksanakan bersucinya dengan batu gitu. Bisa dipahami? Nah, kembali lagi. Syarat yang ketiga, disyaratkan bersuci dengan batu, najisnya jangan sampai keburu kering. Alasannya karena batu tidak bisa menghilangkan najis yang kering. Bagaimana kalau najis tersebut kering, baik seluruhnya atau sebagiannya, maka itu pindah bersucinya bukan dengan batu, melainkan dengan air. Selama dari dubur atau dari keluar najis tersebut setelah najis yang pertama tidak ada yang keluar lagi dari dubur tersebut, mau dari jenis najis yang pertama atau yang keluarnya beda jenisnya, sampai yang keluar yang kedua kena ke tempat yang pertama. Nah, ketika keluar lagi barang najis yang lain atau baik dari jenisnya atau beda jenis, sampai kena ke tempat yang najis pertama, sehingga najis yang pertama kembali apa? Kembali basah lagi gitu. Maka itu bisa tetap menggunakan apa? Menggunakan batu. Jadi kabasahan deui gitu. Kabasahan deui kudu kaluar buka dua gitu. Tetapi ketika tidak ada yang keluar lagi dari tempat keluar najis yang pertama tersebut, sehingga najis tersebut tetap kering, maka itu mah tetap bersucinya pakai batu gitu, pakai air gitu, pakai air. Kalau kering mah gitu. Tapi ketika keluar lagi najis yang lain,
atau perkara yang lain bukan dari jenis najis yang pertama, sehingga najis yang awal jadi apa lagi, jadi basah lagi gitu, maka itu boleh menggunakan batu. Tetapi ketika tidak ada yang keluar lagi dari dubur tersebut sehingga najis tersebut tetap kering, maka itu tetap menggunakan air pindah, jadi menggunakan air. Itu diantara. 4. Bisa dipahami syarat yang ketiga. Jadi intinya najisnya jangan keburu kering gitu. Ketika udah kering baik sebagiannya ataupun seluruhnya, maka pindah. Jangan menggunakan batu tapi harus menggunakan air. Gambaran bagaimana ketika najis tersebut sudah kering. Nah, ketika najis tersebut sudah kering, gambarannya bisa dua, bisa tetap, bisa pindah. Bisa tetap dengan batu ketika ada yang keluar lagi dari dubur tersebut, dari dubur kita, mau dari jenis najis yang pertama ataupun beda lagi, sehingga najis tersebut yang sudah kering jadi kabasahan dari basah lagi gitu, maka itu bisa tetap dengan menggunakan batu bersucinya. Tetapi ketika tidak ada yang keluar lagi dari dubur kita, jadi najis yang pertama tetap kering, maka itu harus pindah bersucinya dengan air. Karena alasannya tadi batu tidak bisa menghilangkan najis yang kering. Maksud batu di sini, kemarin sudah dijelaskan ya. Batunya bisa batu hakiki, bisa batu syar'i yang semakna dengan batu. Itu yang ketiga. Yang keempat, warobiuha layan takila walayan takila. Syarat yang keempat, najisnya tidak boleh berpindah. Bagaimana maksudnya najisnya tidak boleh berpindah? Maksud tidak boleh berpindah te anil mahali alladzi asobahu indal khuruji wastaqarra fihi. Dijelaskan oleh musannif, yang dimaksud tidak boleh pindah itu dalam arti najis tersebut tidak pindah dari tempat yang terkena najis tersebut ketika keluar. Jadi tempat yang terkena najis tersebut ketika najis tersebut keluar, maka itu termasuk tempatnya, itu wastaqarra fihi, sehingga najis tersebut tetap di tempat tersebut. Itu yang dinamakan layan takilu, tidak boleh. Itu kumaha itu ketika najis tersebut keluar, berarti tempat yang terkena najis tersebut ketika keluar, maka itu yang dinamakan mahal. Maka najis tersebut disyaratkan tidak boleh pindah dari tempat keluarnya tersebut. Ya, ulah mereh. Jadi jangan sampai ulah aret kali itu gitu. Betul, ulah mereh. Tetap pindah tempat tersebut gitu. Makanya kalau kita BAB-nya mindset itu mungkin sulit gitu. Jadi ada kemungkinan sulit, karena kalau ketika BAB-nya tidak normal gitu, pasti bakal ulah target itu tadi itu kaji mual tuh tetap di naon tempat, mual tuh tetap di tempat gitu. Selanjutnya, fa'ingkana al-muntaqilu mutasilan ta'ayyana fil jam'al ma'u fil jami'i. Bagaimana ketika najis tersebut pindah dari tempatnya? Jadi harus ingat tempatnya, yang dimaksud tempat yang terkena ketika najis tersebut keluar, itu tempatnya gitu. Kalau mungkin dalam anus itu kan kemarin sudah disampaikan ada rerekiah, ada masrobah gitu itu. Nah, maksud tempat mungkin itu. Jadi itu yang dimaksud tempat. Jadi jangan sampai najis tersebut hadir gitu. Tetapnya di tempat anu terkena ketika najis tersebut keluar gitu.
ketika najis tersebut keluar. Ketika najis tersebut pindah dari tempat yang terkena waktu najis tersebut keluar, maka ketika najis tersebut pindahnya mutasilan, gitu, mutasilan teh bersambung gitu, nu pindahna nyambung karena tempat anu tadi gitu, karena tempat keluarna ngalemere sampai pinggir gitu, tapi bersambung, maka itu jadi tidak boleh bersuci dengan batu, harus pindah dengan air gitu. Makanya sulit mengetahui nah gitu, bukan ngalemere itu ganteng gitu. Kaca. Nah, jadi harus kaca gitu ditinggalin. Gitu. Untuk meyakinkan bahwa najis tersebut tidak berpindah, karena ketika najis tersebut pindah dari tempatnya, gitu, maka itu jadi tidak boleh bersuci dengan menggunakan batu, harus pindah dengan air. Tapi ketika yang pindahnya bersambung dengan tempat tadi, tempat keluarnya najis yang pertama kali merek nyambung gitu, seperti main cetak pasti nyambung gitu, itu jadi tidak boleh dengan menggunakan batu, harus pindah dengan air. Ramehong. Bagaimana ketika munfasolan gitu, ketika pisah dalam arti tidak bersambung, pindah, tapi yang pindahnya tidak bersambung dengan tempat yang keluar najis tadi yang pertama, tempat yang waktu keluar najis yang pertama, pindah, ada yang pindah gitu, aku mah cara jadi itu pindah gitu, ngecret karena sofa, jadi jelas ayat sofa, karena pinggirnya gitu, tapi tidak nyambung dengan najis yang tetap pada tempatnya, maka ta'ayyana bil muntakil gitu, maka yang menggunakan air itu hanya yang pindahnya saja, tetapi yang masih tetap pada tempatnya itu boleh menggunakan batu gitu. Jadi gambarannya ada dua ya. Ketika najis tersebut pindah, maka bagaimana pindahnya? Ketika mutasil bersambung dengan yang pindah dari tempatnya, berarti itu ta'ayyana, itu harus tentu menggunakan al-ma'u fil jami, semuanya mesti menggunakan air gitu, karena syaratnya hilang. Ketika suatu ibadah syaratnya hilang, tetap dikerjakan, jadi tidak sah gitu. Tetapi ketika pindahnya tidak bersambung, bukan cuma jadi ngaceleng gue gitu, tak anu pindahnya upanya ke pinggirnya, ke sofa gitu, maka itu yang tidak bersambungnya, yang munfasilnya itu harus memakai air, yang najis yang masih tetap pada tempatnya itu tetap bisa memakai batu gitu, bisa memakai batu. Itu gambarannya ya. Jadi rumit oke gitu, rumit oke persyaratan ketika mau dilaksanakan ini syarat semuanya harus kumpul gitu, harus kumpul. Maka ketika salah satu syarat tidak ada, maka tidak boleh menggunakan batu bersucinya, mesti dengan air gitu. Yang pada sekian naon ieu cair sok ikut cair nah gitu. Mungkin dimungkinkan pada suatu saat kita mengalami hal tersebut gitu, atau seperti tadi kemarin kata Pak Lukman, kita di hotel tidak ada air gitu umpamanya gitu, atau di pesawat tidak ada air, kan itu bisa dimungkinkan. Itu diantara itu kita harus mengetahui pada saat-saat tersebut gitu, saat-saat tersebut yang sulit untuk mencari air, maka bisa dengan jalan ini gitu laksanakan. Nah, jangan sampai itu kita dengan air tidak, dengan batu juga tidak gitu. Lalu datang waktu sholat, bagaimana melaksanakan sholat? Di antara orang yang disiksa kubur gitu, ketika seseorang yang tidak suka bersuci gitu, ketika habis buang najis gitu, habis BAK gitu, namanya BAK biasanya sok jarang gitu, jarang bersuci gitu. Kadang-kadang karena tembok ya karena tembok ya supir makan apa gitu.
Pengalaman. Dosa-dosa yang dianggap kecil padahal itu bisa menjadi besar gitu. Memang bisa menjadi besar itu. Kita nanti ketika sholat gitu, jadi tidak terjaga dari najis gitu. Karena ketika kita sholat di pakaian atau di badan ada najis, maka otomatis sholatnya tidak sah gitu. Itu yang syarat yang keempat. Jadi syarat yang keempat, najisnya tidak boleh berpindah dari tempatnya. Maksud tempatnya yaitu tempat yang terkena najis tersebut ketika najis tersebut keluar gitu. Jadi sakulingan eta gitu, sakulingan anus gitu, sakulingan anus dimaksud tempat. Jadi bahasa kapal mah aja kekeron eta gitu, saeta we gitu, tempat saeta gitu. Saeta. Kekeron 25. Selanjutnya yang kelima, wa homisuha layak roa wa layak roa alaihi akhorun. Syarat yang kelima, tidak boleh najis tersebut didatangi najis yang lain. Nah, maksudnya mungkin ada pertanyaan, kan tadi boleh datang lagi baik dari jenis tersebut najis atau dari jenis yang lain. Nah, maksud di sini layak roa alil akhorun itu najis yang bukan keluar dari dubur gitu. Beda lagi tadi najis yang keluar dari dubur yang membasahi najis yang pertama yang sudah kering, itu masih dianggapnya satu jenis dari sana gitu. Maksud di sini layak roa alai akhurun, najisnya yang bukan keluar dari tempat tersebut gitu, dari tempat tersebut. Maka ketika najis yang keluar dari dubur kita atau keluar dari kubul kita didatangi perkara yang lain atau najis yang lain gitu, najis yang lain, maka itu nanti jadi tidak boleh bersucinya dengan batu gitu. Ain nasun mutlakon, seperti gambaran gini, ketika kita BAB kan dipastikan ketika kita BAB pasti dengan BAK-nya. Ketika kita buang kotoran pasti dengan kencing gitu, pasti. Tapi ketika kencing tidak dipastikan dengan BAB-nya. Mijen pasti salah kehampangan gitu kan, setiap kehampangan bari naon bari mijen. Tak kemungkinan ketika kita buang air besar lalu buang air kecil. Jangan sampai air kecil tersebut datang ke najis yang keluar dari tubuh kita, itu maksudnya gitu. Jadi tidak boleh najis tersebut didatangi najis yang lain yang bukan keluar dari lubang najis tersebut yang tadi dikeluarkan. Ayat najisun mutlakon, najis mutlak itu mau basah mau kering gitu. Kemutlakannya mau najisnya yang basah mau najisnya yang kering. Ketika najis tersebut didatangi najis yang lain, maka otomatis bersuci dengan batunya jadi batal, tidak boleh, harus dengan menggunakan air. Najisnya yang datangnya mau najis yang kering atau najis yang basah gitu. Bahkan sawaun kana rutoban au jafan au tohirun rutobun, atau yang datangnya au tohirun rutobun, atau yang datangnya barang yang suci tapi yang basah gitu. Bukan najis, barang yang suci dan juga basah. Wairul ilki, kecuali keringatnya itu boleh gitu. Jadi najis yang keluar dari dubur atau kubul tidak boleh didatangi najis yang lain. Najisnya mau kering, najisnya mau basah, atau jangan sampai didatangi hal perkara yang suci tapi basah gitu.
barang cair gitu, barang cair. Nah, ketika didatangi barang najis, baik yang kering ataupun yang basah, ataupun didatangi barang yang suci yang basah, selain keringat, kalau keringat itu masih diperbolehkan bersuci dengan batu. Tetapi ketika yang datangnya perkara yang cair, yang suci bukan keringat, maka itu mah jadi tidak boleh bersuci dengan batu, harus minta dengan menggunakan air, harus menggunakan air. Amahuwa wakaza atau hiu alzaf, maka ketika yang datangnya keringat atau barang yang suci tapi kering, gitu. Barang yang suci tapi kering, bukan cair, gitu. Maka itu masih diperbolehkan untuk bersuci dengan batu. Apa barang yang suci tapi kering? Kahasotin, seperti pasir, itu pasir atau napi, namanya barang sanes itu asalkan bersuci balik kering. Tapi ketika barang tersebut suci tapi basah, itu maka itu jadi membatalkan syarat bersuci dengan batu tersebut. Harus pindah dengan menggunakan air. Fala ya dulu, maka itu mah tidak bisa membatalkan. Jadi boleh aja tetap melaksanakan bersucinya dengan naon? Batu. Dengan batu. Fa in tara alaihi najsun sawaun kana rutuban aw jafan aw ghairu rutubun walau min rosasi wa kharij. Maka gambarannya ketika datang kepada najis tersebut najis yang lain, mau najisnya basah ataupun najisnya kering, atau barang yang suci tapi basah, walau min rosasil kharij, walaupun perkara yang suci yang basah itu dari apa ya maksudnya, cepretan dan nama itu cipratan. Seperti kalau kita di kampung mah kalau buang air besar ke naon ditakus di balong gitu, di balong kan takus di luhur balongnya dihanap muncrat gitu, jadi aya naonna jadi muncrat sampai lagi ke naon karena bujur gitu, cairna teh cepretan tina naon teh tina kotoran urang teh gitu, pas raga muncrat ka luhur. Nah, barang suci itu itu maksud rosasul kharij gitu. Jadi cipratan dari perkara yang keluar gitu. Bahkan mungkin dina proses juga bisa mungkin gitu. Kan ada airnya gitu, ada airnya. Gede cemplung gitu, muncrat ka luhur. Jadi atau karena najisna gitu. Jadi kedatangan najis, kedatangan barang suci teh kan walaupun dari kharij dari rosasul kharij gitu. Maka itu ta'ayana, maka jadi berpindah tantu bersucinya dengan air itu. Tadi itu gambarannya. Sok di baledog kan? Mun ditatakus sok di baledog ku babaturan. Nya itu model di kampung babari deui. Ditakus dulu balon dan babaturan. Baledog blon gitu. Bisa gitu terjadi. Kadang-kadang mungkin juga di dalam proses itu kan mungkin ada cipratan yang kena gitu, yang kena ke najis gitu. Maka itu ketika kena barang air tersebut, maka jadi tidak sah bersuci dengan batu, harus pindah dengan air gitu. Apa dalilnya? Ini ada nas di anna muridan nas, ini karena datangnya nas al-khariz wal ajnabi laisa fi ma'na. Jadi yang keluar dengan yang barang yang lain itu tidak semakna gitu. Beda lagi dengan yang tadi, ketika najis kering, udah kering keluar lagi dari dubur kita perkara yang lain, mau jenisnya atau beda jenisnya, tapi itu masih satu makna gitu, karena keluar dari tempat tersebut gitu, masih tetap di hukuman samakna gitu, walaupun beda jenisnya. Tetapi ketika barang tersebut itu bukan semakna dengan yang keluar dari dubur gitu, maka itu jadi membatalkan
tidak boleh kita bersuci dengan apa? Dengan batu, harus berpindah dengan air gitu. Ya. Jadi nomor 4 ya, nomor 5 ya. Nomor 5, syarat nomor 5 disyaratkan najis tersebut tidak boleh didatangi dengan najis yang lain. Mau najis tersebut basah atau najis tersebut kering, atau didatangi perkara yang suci tapi yang basah selain keringat. Maka ketika najis tersebut didatangi najis yang lain, mau kering ataupun basah, atau barang yang suci tapi basah selain keringat, maka itu pindah, itu bersucinya tidak boleh dengan menggunakan batu, tapi harus pindah dengan menggunakan air, karena ada nas al-kharij wal ajnabi laisa fi ma'na, yang keluar dengan yang barang yang lain itu tidak satu makna, jadi membatalkan bersuci dengan batu ya. Mungkin hanya sampai nomor 5 dulu, waktunya sudah, tinggal sesi tanya jawab. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun cukup bersuci, mungkin sholat, ada pertanyaan yang belum dimengerti. mayit jenazah, sholat jenazah. Ya, pertanyaan ada diteruskan. Wah, Tidak. Baik, panjang dulu ya. Aya dina YouTube. Panjang dulu ya. Oke, pandangan. Dina YouTube aya. Aya dina syarat batu nomor 8 tawan tahun al-hajar. Dina YouTube ka dikintun. Soalnya ya kalau diulangi lagi jadi kembali lagi ke awal gitu. Insya Allah nanti asalkan ikut lagi pertemuan berikutnya insya Allah nanti ada diulas lagi gitu. Kalau untuk menjelaskan batunya udah detail kemarin, itu bagaimana batunya ada batu hakiki yang benar-benar batu atau batu syar'i. Yang batu syar'i itu yang dimaksud batu yang semakna itu dengan batu hakiki, bisa dikiaskan gitu dengan batu hakiki. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjutkan lagi, masih ada waktu. Ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya minta penjelasan saja. Dari makna layan takila tadi dijelaskan bahwa najis tersebut tidak boleh berpindah gitu kan. Apakah layat yang nomor berapa ya? Yang nomor 5, layat roa alaihi akharun yang itu. Ya. Bahwa najis itu diantara tidak datang lagi kepada tempatnya itu adalah najis yang lain. Ini kaitannya dengan tadi bahwa apakah najis itu mutlak atau dari benda yang suci ya. Mungkin kalau untuk persyaratannya nomor ini agak susah untuk yang akhwat gitu kan. Ya. Karena kalau yang akhwat dipastikan. Iya. Dipastikan ketika memang yang tadi gambarnya, mohon maaf ya teman-teman gitu ya. Ketika memang posisinya lagi BAB gitu kan, otomatis tadi kan ketika BAB otomatis sambil BAK kan seperti itu. Itu otomatis juga kalau untuk yang ikhwan kan mancur gitu kan. Jadi bisa saja tidak akan mengenai najis yang baru gitu ke tempat itu. Tapi kalau yang akhwat otomatis kan itu mah ya. Mungkin untuk akhwat mah kayaknya dengan syarat yang ini juga udah bisa membatalkan terhadap sulit kecuali mau dihalangan heula. Jadi mungkin bisa seperti itu. Ya itu mungkin hal yang sulit tapi sebenarnya bisa juga kalau diusahakan. Diusahakan. Bagaimana caranya? Mungkin pakai pempes lalu gitu. Tiwaran nyerap karena pempes gitu. Seandainya mau bersuci dengan batu itu untuk awal mungkin itu
caranya. Karena sebenarnya iwan juga dimungkinkan kadang-kadang si kurang biasa mancar kabai bagian itu kadang-kadang sok ditahanapkeun gitu, ada kemungkinan, tapi bisa diusahakan sebenarnya gitu. Bisa sih, bisa diusahakan, tapi ketika tidak diusahakan ya kemungkinan besarnya mungkin dari cipratan air kencing tersebut bisa mengenai najis apa? Najis yang keluar dari dubur. Ataupun bisa juga kan kadang-kadang ketika kita mau BAB lebih duluan itu kadang-kadang apa ya? BAK-nya kadang-kadang lebih duluan BAK. Makanya tadi pakai pempes dulu lah di naon supaya nanti tidak mencret gitu, tidak ngecret ke bawah gitu. Supaya tidak mengenai gitu, kan mungkin BAK duluan gitu, setelah BAK langsung BAB, jadi bisa kering dulu gitu, bisa kering dulu untuk dari air kencingnya, nanti baru datang BAB mungkin gitu. Kadang-kadang kan bersamaan gitu, itu emang suatu yang sulit gitu, tapi bisa diusahakan ketika kita mau melaksanakan bersuci dengan batu. Berarti istiqomah syarat ini harus dilaksanakan, tidak boleh ada satupun dari syarat yang sudah dijelaskan di sini tidak terlaksana. Berarti ketika satu saja syaratnya tidak ada, maka otomatis bersucinya tidak boleh dengan batu gitu. Tidak boleh dengan batu. Jadi harus ada trik ya. Ya harus ada trik itu, diusahakan dengan kita harus menjaga